Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fi hadzal yawm al-mubarak sanadrusu kitab Mabahith fi Ulum Al-Qur'an. Kita akan membahas kitab Mabahith fi Ulum Al-Qur'an wa nadkhulun kita masuk ke bab Nash'atut Tafsir wa Tatawwurihi, yaitu perkembangan ilmu tafsir dan juga tahapan kemajuannya. Kemudian kita akan membahas pada pertemuan ini tiga subbab. Yang pertama, at-tafsir fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, tafsir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya. Kemudian at-tafsir fi asri tabi'in, at-tafsir pada zaman tabi'in. Kemudian at-tafsir fi usur at-tadwin, itu tafsir pada masa penulisan. Baik. Dan kita akan masuk ke tahapan yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh musannif, at-tafsiru fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, tafsir pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Takaffala Allah taala li rasulih bi hifdzil Qur'an wa bayanihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada nabinya dalam menjaga Al-Quran dan juga penjelasan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kewajiban atas kami untuk mengumpulkan Al-Quran dan juga membacanya. Apabila kami telah membacanya, maka bacalah wahai Muhammad, kemudian thumma inna alaina bayan, dan sesungguhnya menjadi kewajiban atas kami untuk menerangkan Al-Quran. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafhamu Al-Qur'ana jumlatan wa tafsilan. Nabi Muhammad itu memahami Al-Quran secara global dan juga secara terperinci. Wa kana alaihi ayyubayyinahu li ashabihi, dan wajib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan telah kami turunkan kepada engkau az-dzikr Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia yang diturunkan kepada mereka, itu Al-Quran, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka itu berfikir. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yafhamuna al-Qur'ana kadzalika li'annahu nazala bi lughatihim, dan para sahabat juga memahami Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an turun dengan bahasanya mereka. Wa in kanu la yafhamuna daqa'iqahu, walaupun mereka tidak memahami secara terperinci atau mendalam. Baik. Mungkin maksudnya tidak semua sahabat itu memahami secara terperinci, karena pemahaman para sahabat itu bertingkat-tingkat dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yaqul Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi innal Qur'ana nazala bi lughatil Arab wa ala asalib balaghatihim fa kanu kulluhum yafhamunahu wa ya'lamuna ma'anihi fi mufradatihi wa tarakibihi. Walakinnahum ma'a hadza kanu yatafawatuna fil fahmi faqad yaghibu an wahidin minhum ma la yaghibu anil akhar. Nah, sama seperti yang kami jelaskan, bahwasanya Al-Qur'an itu turun dengan bahasanya orang-orang Arab, yaitu bahasanya para sahabat, tetapi mereka semuanya tidak memiliki kesamaan dalam tingkatan pemahaman. Akhraja Abu Ubaidah fil Fadail an Anas anna Umar bin Al-Khattab qara'a 'ala al-minbar wa fakihatan wa abba. Umar bin Al-Khattab membaca di atas mimbar wa fakihatan wa abba, faqala hadhihi al-fakihah, ini fakihah itu qad arafnaha, kita telah mengetahui fakihah itu buah. Fa amma al-ab thumma raja'a ila nafsihi, adapun kata abba apa maknanya? Kemudian dia merenunginya, maka dia berkata, inna hadza lahu at-takalluf ya Umar, ini adalah sesuatu yang berlebihan wahai Umar. Jadi tidak semua sahabat mengetahui semua yang atau semua makna-makna dalam Al-Quran, karena mereka memiliki pemahaman yang beragam dan juga tingkatan pahaman yang beragam.
وأخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. Berkata Abu Ubaidah dari Tariq Mujahid dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui apa makna ma fatirus samawati wal ard, sehingga datang kepadaku dua orang Arab yang saling bertengkar dalam apa? Dalam kaitan dengan sumur. Maka berkata salah satunya ana fatartuha, ana fatartuha, apa arti fatartuha? Yaqul, satu lagi mengatakan ana ibtada'tuha, aku yang memulainya. Nah, maknanya kata fatir as-samawat, Allah adalah yang memulai menciptakan langit dan bumi. Walidha qala Ibnu Qutaibah, karena berkata Ibnu Qutaibah, innal araba la tastawi fil ma'rifati bi jami' ma fil Qur'an min al-gharibi wal mutasyabih. Sungguh orang Arab itu tidak mempunyai pemahaman yang sama dalam terkait dengan apa yang dalam Al-Qur'an min al-gharib wal mutasyabih, dan yang gharib atau yang mutasyabih. Bal inna ba'daha, tetapi sebagiannya itu memiliki kelebihan antara yang dengan yang lain. Kemudian kita akan mempelajari apa yang menjadi sandaran para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, wa kana as-sahabatu ya'tamiduna fi tafsirihim lil Quran bi hadzal 'asr ala. Nah, para sahabat ketika zaman Nabi itu gimana menafsirkan Al-Quran? Pertama, dengan Al-Quran sendiri. Awalan Al-Quran Al-Karim. Fama ja'a mujmalan fi mawdhi'in ja'a mubayyinan fi mawdhi'in akhar. Apa-apa yang datang di satu tempat secara global, maka datang di tempat yang lain itu dengan penjelas. Ta'til ayah mutlaqah aw 'ammah thumma yanzilu ma yuqayyiduha aw yukhassisuha. Ada ayat yang mutlak kemudian ditaqyid, ada ayat yang umum kemudian dikhususkan. Wa hadza huwa alladhi yusamma bi tafsir Quran bil Quran. Ini disebut dengan tafsir Quran dengan Quran, dan banyak contohnya. Faqasasul Quran ja'a mujizan bi ba'dil mawadhi wa mushaban fi mawdhi'in ukhra. Kisah-kisah Al-Quran itu terkadang dijelaskan di satu tempat dengan singkat, di tempat yang dijelaskan dengan mushaban, itu panjang, detail. Baik. Kemudian uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Kemudian diterangkan hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri sampai ayat yang lainnya. Kemudian yang menjadi dasar penafsiran Al-Qur'an yaitu tsaniyan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-mubayyin al-Qur'an. Maka setelah Quran dengan Quran, maka penafsiran sahabat itu bersandar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu yarji'una ilaihi idza ushkila alaihim fahma ayatin min al-ayatin. An Ibnu Mas'ud qala lamma nazalat al-ayah alladziina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'alan nas. Para sahabat ketika mendapatkan ayat-ayat yang susah difahami, maka kembali kepada Nabi Muhammad SAW seperti lafaz alladzina amanu, sungguh orang beriman, walam yalbisu, dan tidak bercampur walam imanahum bidzulmin, imannya dengan kezaliman. Susah. Maka kata Rasulullah SAW, ya innahu laisa alladzi ta'nun alam tasma'u ma qala al-'abdu salih inna syirka la dzulmun 'adzim innama huwa syirk. Nah, maksud kezaliman ini adalah syirik, ya, bukan kezaliman yang lain. Kemudian selanjutnya al-thalithan, yang ketiga, al-fahmu wal ijtihad, faham dan juga ijtihad. Fakana as-sahabatu idza lam yajidu at-tafsir fi kitabillah ta'ala wa lam yajidu syai'an fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijtahidu fil fahmi fa innahum min khullasil arab ya'rifuna al-arabiyyah wa yahsinuna fahmaha wa ya'rifuna wujuhal balagha fiha. Adalah sahabat apabila tidak mendapatkan tafsir dari Al-Quran dan tidak mendapatkan juga keterangan dari Nabi Muhammad SAW, maka mereka berijtihad dalam memahaminya. Karena mereka adalah min khullasil Arab, adalah orang-orang Arab yang paling
orang Arab asli maksudnya ya, ya'rifuna al-arabiyyah, yang mengetahui bahasa Arab, dan pahamnya baik, kemudian memahami sisi-sisi balaghah dalam bahasa Arab. Washtahara bitafsir min as-sahabah jama'atun minhum, dan masyhur di antara sahabat adalah yang pertama khulafa al-arba'ah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Kemudian kita loncat ke paragraf selanjutnya. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna tafsira bil ma'thur wala syakka anna tafsira bil ma'thur 'an as-sahabati lahu qimatuhu, wa dhahaba jumhurul ulama'i ila anna tafsir as-sahabi lahu hukmul marfu' idza kana mimma yarji'u ila asbabin nuzuli wa kulli ma laysa lirra'i fihi majal. Nah, kita akan membahas tentang tafsir bil ma'thur dari sahabat. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa tafsir sahabat itu hukumnya hukum marfu', artinya dia sama dengan hadis yang artinya adalah hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Idza kana mimma yarji'u ila asbabin nuzul wa kulli ma laysa lirra'i fihi majal. Jadi maksudnya perkataan sahabat itu adalah hukumnya hukum marfu', yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini belajar di mustalah al-hadis. Apabila hal tersebut kembali atau menjelaskan tentang asbabun nuzul dan juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan akal, atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang akal di situ ada ruang. Seperti apa contohnya? Misalnya ada penjelasan tentang sholat, terus penjelasan tentang puasa, wa ghairi dzalik. Amma ma yakun li ra'yi fihi majalun fa huwa mawqufun 'alaihi ma dama lam yusnidhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang ada ruang untuk akal, maka dia adalah hadis mauquf, yaitu disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum selama sahabat tersebut tidak mensandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan hadis mauquf tadi? Wal mauquf 'ala as-sahabi min at-tafsir yujibu ba'dul ulama'i al-akhdha bihi li'annahum ahlul lisan. Dan hadis mauquf yang mauquf atas sahabat dari tafsir itu telah diwajibkan oleh sebagian para ulama untuk mengambil dari para sahabat tersebut atau mengambil hadis mauquf tersebut, karena para sahabat adalah orang yang ahlul lisan, yang memang berbicara dengan bahasa Arab dan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Kemudian walima syahidu minal qarin, dan apa-apa yang mereka lihat dari hal-hal yang melingkupi turunnya Al-Quran, dan juga mereka memiliki al-fahm as-sahih, paham yang benar. Kemudian selanjutnya kita loncat ke paragraf kedua. Walam yudawwan syai'un min at-tafsir fi hadzal 'asr. Di zaman Nabi dan zaman para sahabat itu tidak ditulis tafsir, karena tafsir itu ditulis fi al-qarn ats-tsani, pada abad kedua. Wa kana tafsiru far'an min al-hadits, dan pada abad kedua pun tafsir adalah bagian dari hadis dan belum berbentuk tafsir yang tersusun ayat per ayat dan juga surat per surat. Kemudian selanjutnya at-tafsiru fi 'asr at-tabi'in, tafsir pada zaman tabi'in. Kama ishtahara ba'du 'alam as-sahabati bit-tafsir, ishtahara ba'du 'alamin at-tabi'in alladhina akhadhu 'anhum min talamidhihim bit-tafsir kadzalik, mu'tamidina fi masadirihi 'ala al-masadir allati ja'at fil 'asr as-sabiq bil idafati ila ma kana lahum min ijtihadin wa nadhar. Jadi sebagaimana di zaman sahabat ada yang masyhur di antara mufassirin, ada juga yang masyhur di antara at-tabi'in, di mana mereka mengambil ilmunya dari para sahabat dan mereka bersandar dalam penafsirannya sebagaimana bersandarnya para sahabat, yaitu dari Al-Quran, dari hadis. Terus kemudian dari tabi'in juga itu
menambahkan ijtihad wan nazar, yaitu ijtihad dan juga pikiran mereka dalam tafsir mereka. Kemudian loncat 2 paragraf. Nah, ini hal yang perlu kita pahami. Wa qad qulna fi ma sabaq, dan telah kita bahas pada yang terdahulu, innama nuqila anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabat min at-tafsir lam yatanawal jami'a ayatin al-Qur'an wa inna fassaru ma ghamidha fahmuhu ala mu'asirihim. Bahwasannya apa yang dinukil dari Rasulullah SAW dan dari sahabat yang berkaitan dengan tafsir itu tidak mencakup semua ayat Al-Quran. Akan tetapi mereka menafsirkan apa-apa yang tidak jelas dalam atau tidak difahami karena tidak jelas oleh orang-orang yang ada pada zaman mereka. Nah, karenanya tafsir di zaman sahabat dan zaman Nabi Muhammad SAW itu sedikit. Tsumma tazayyada hadzal ghumud, kemudian hal-hal yang masih samar dan tidak jelas itu bertambah. Kullama ba'udan nas an asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu semakin jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Fahtajal mushtaghiluna bitafsir min at-tabi'in ila ay yukammilu ba'd hadzal naqs, maka orang-orang yang sibuk dan juga takhasusnya di tafsir dari tabi'in itu menyempurnakan kekurangan ini. Fazadu fi tafsir bimiqdari ma zada min ghumud, thumma jaa man ba'dahum fa atammu tafsir al-Qur'an tiba'an mu'tamidina 'ala ma 'arafu min lughati al-'arab wa manahihim fil qawl wa 'ala ma sahha ladayhim min al-ahdath allati hadathat fi 'asr nuzul al-Qur'an wa ghairi hadha min adawat al-fahmi wa wasail al-bahth. Nah, jadi tafsir di zaman Nabi dan sahabat itu sedikit karena hal-hal yang samar di zaman mereka itu sedikit, karena kebanyakan orang-orang yang hidup di zaman sahabat dan zaman Nabi itu memahami hampir kebanyakan isi Al-Quran, karena mereka adalah ahlul lisan yang turun kepada mereka Al-Quran dengan berbahasa Arab, dan mereka adalah orang yang berbahasa Arab. Kemudian laqad ittasa'at al-futuhat al-islamiyah wa intaqala katsirun min a'lami as-sahabati ila al-amsar al-maftuhah wa lada kulli wahid minhum ilm wa 'ala yadi haula'i talaqa talamidhuhum min at-tabi'ina ilmahum wa akhadhu anhum wa nasha'at madarisa mutaaddidah. Kemudian tersebarlah atau meluaslah daerah Islam, dan para sahabat itu berpindah dari Mekah dan Madinah ke tempat-tempat yang terbebaskan oleh kaum muslimin. Kemudian orang-orang yang hidup di situ mengambil ilmu dari para sahabat. Maka di Mekah, fa fi Makkah nasya'at madrasatu Ibnu Abbas, di Mekah itu maka ada madrasah Ibnu Abbas, dan yang masyhur dari muridnya adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Tawus bin Kisan, Atha ibn Abi Rabah. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya, wa fil Madinah, dan di Madinah ada ishtahara Ubay ibn Ka'ab bitafsir aktsaru min ghairihi, dan di Madinah itu masyhur Ubay bin Ka'ab dalam mengajarkan ilmu tafsir. Dan siapa muridnya yang masyhur? Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Dan di Iraq itu ada madrasah, wa fil Iraq nasya'at madrasatu Ibni Mas'ud allati ya'tabiru al-ulama nuwatu madrasati ahli al-ra'yi, yaitu madrasah yang dipandang oleh para ulama adalah madrasahnya orang-orang yang menggunakan akal dalam berijtihad, madrasahnya Abu Hanifah. Wa arafa bitafsir wa urifa bitafsir min ahli al-Iraq katsir min at-tabi'in. Dan siapa yang masyhur di antara tabi'in yang menafsirkan Al-Quran, dan mereka adalah murid Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah Alqamah bin Qais, Masruq, Aswad bin Yazid, Murrah al-Hamadani, Amir al-Sya'bi, Hasan al-Basri, Qatadah bin Adi'amah as-Sadusi. Kemudian selanjutnya
meloncat ke paragraf selanjutnya. Waqtalafa al-ulama fima uthira 'an at-tabi'in min tafsirin idza lam yu'thar fi dhalika syai'un min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw 'an as-sahabah ayukhadhu bi aqwalihim am la. Dan para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan apa-apa yang mereka berkaitan dengan apa yang didapati dari para tabi'in tentang tafsir apabila pada ayat tersebut tidak didapati dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah diambil pendapatnya? Pendapat yang pertama, fadhahaba jama'atun ila alla yu'khadhu bi tafsirihim. Pendapat yang pertama, tidak diambil tafsirnya karena mereka lam yushahid al-qara'in, tidak melihat keadaan di mana turun Al-Qur'an, fa yajuzu alaihimul khata', maka ada kemungkinan salah fi fahmil murad, dalam apa yang dimaksud dari Al-Quran. Kemudian wa dhahaba aktsarul mufassirin ila annahu yu'khadhu bi tafsirihim, dan berpendapat kebanyakan ahli tafsir bahwasanya perkataan tadi itu diambil li'annahum talaqquhu ghaliban 'anis sahabah, karena kebanyakan mereka mengambil dari para sahabat. Nah, kita ambil pendapat yang kedua. Kemudian loncat dua paragraf. وقد ظل التفسير محتفظا في هذا العصر بطابع التلاقي والرواية. Dan pada zaman tabi'in ini tafsir itu tetap dalam bentuk talaqi dan riwayat. Walakin at-tabi'in ba'da an kathur dukhulu ahli al-kitab fil Islam, akan tetapi tabi'in itu di akhir masa tabi'in itu masuk banyak ahlu kitab, maka dinukil dari ahlu kitab itu banyak Israiliyat seperti yang diriwayatkan kalladzi yurwa an Abdullah bin Salam wa Ka'ab al-Ahbar wa Wahab bin Munabbih wa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Nah, ini adalah zaman di mana memasuki Israiliyat, itu di zaman tabi'in. Masya Allah, ini ilmu yang bermanfaat ya, karenanya di zaman para sahabat itu sedikit sekali dinukil Israiliyat, tetapi di zaman tabi'in mulai banyak penukilan Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian selanjutnya at-tafsiru fi usur at-tadwin. Bada at-tadwinu, jadi tafsir dalam masa penulisan. Bada at-tadwinu fi awakhir ahad Bani Umayyah. Jadi masa penulisan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, hadis dan semuanya itu di akhir-akhir Bani Umayyah. Wa awaili ahdil Abbasiyin, dan awal-awal masa Abbasiyin. Wa hadzal haditsu bin nasibil awal fi dzalik, dan yang pertama baik itu adalah ilmu hadis. Wa syamila tadwin al-hadits abwaban mutanawwi'ah wa kana tafsiru baban min hadhihi al-abwab falam yufrad lahu ta'lifun khas yufassiru Qur'an suratan wa ayatan min mabda'i ila muntaha. Nah, jadi di dalam hadis, di mana itu adalah ilmu yang pertama ditulis pada masa Islam. Nah, tafsir ada di salah satu bab hadis tersebut. Tidak atau belum ditulis secara urut ayat per ayat atau surat per surat. Wastaddat inayatu jama'atin برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين مع عناية بجمع الحديث. Nah, maka di zaman ini itu para ulama itu sangat memperhatikan tafsir yang bersandar kepada Nabi Muhammad, sahabat dan tabi'in, dan itu berbarengan dengan pengumpulan hadis. Siapa seperti Yazid bin Harun As-Sulami, Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' al-Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Rawh bin Ubadah al-Basri, Abdul Razzaq bin Hammam, ila akhirih. Walam yasil ilayna min tafasirihim syai'un wa innama ruya ma nuqila musnadan ilaihim fi kitab at-tafsir bil ma'thur. Dan apa yang ditulis oleh mereka itu tidak ada yang sampai ke kita, karena mungkin zaman itu ya ditulis di pelepah kurma atau di alat-alat atau bahan yang tidak awet, nah maka hilang. Tetapi sampai kepada kita itu secara sanad ya, secara sanad
dalam tafsir bil ma'thur dikatakan berkata Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Ja'a ba'da haula min man afrada tafsir bi ta'lif wa ja'alahu ilman qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil hadits. Kemudian setelah itu ada sekumpulan ulama yang menuliskan khusus tentang tafsir dalam satu kitab. Seperti siapa? Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Al-Mundhir An-Naisaburi, kemudian Ibnu Abi Hatim Al-Mutawaffa sanah 327, Abu Syih Ibnu Hibban dan seterusnya. Wa tafasir haula marwiyatun bil isnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila as-sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in ma'a tarjih ahyanan fi ma yurwa min ara' واستنباط بعض الأحكام والإعراب عند الحاجة كما فعل ابن جرير الطبري. Nah, di tafsir masa ini itu penafsiran diriwayatkan disebutkan secara jelas sampai kepada Nabi Muhammad atau sahabat atau tabi'in. Setelah itu, ثم جاء على إثر هؤلاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير بالمأثور ولكنهم اختصروا الأسانيد وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائلها وبهذا التبس الأمر ولم يتميز الصحيح من السقيم. Kemudian setelahnya datang athar dari kemudian setelahnya ada para mufassir yang meringkas tafsir dengan memotong turuk atau sanad al-hadis. Ya, ada yang dipotong misalnya dari rawi, dari penulis pengumpul kitab sampai Nabi Muhammad itu ada 5 orang. Kemudian untuk meringkasnya menjadi cuman 2 orang disebutkan, dipotong. Kenapa ya? Karena semangat orang pada zaman tersebut itu telah menurun, tidak mau baca yang panjang. Kemudian mengumpulkan perkataan tanpa juga atau terkadang tanpa menyebutkan sanadnya. Baik. Nah, ini tujuannya adalah ikhtisar, meringkas. Ittasa'at al-'ulum wa tamma tadwinuha wa tasha'abat furu'aha wa kathura ikhtilaf wa uthirat masailul kalam wa dhaharat ta'assub al-halbi wa ikhtalatat ulum al-falsafah al-aqliyah bi ulum al-naqliyah ila ghairiha. Kemudian setelahnya berkembang ilmu pengetahuan. Bukan berarti ilmu pengetahuan tersebut tidak ada di zaman Nabi. Nah, misalnya ilmu fikih ada, tetapi belum tersusun secara susunan dalam satu kitab. Nah, di zaman ini sudah ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu falsafah dan seterusnya. Nah, maka muncullah warna-warna tafsir. Ada tafsir yang lebih cenderung banyak membahas tentang masalah fikih. Kemudian ada juga tafsir membahas tentang kalam atau falsafah. Kemudian juga tafsir membahas tentang ilmi, ya, tentang keilmuan. Seperti tafsirnya Imam Ar-Razi, di situ banyak membahas tentang keilmuan. Terus kemudian setelah itu ada tafsir al-mawdu'i. Nah, kita bahas tafsir al-mawdu'i. Wa bizai tafsir al-'am fi 'usur at-tadwin kan tafsir al-mawdu'i al-mabahith al-khassa yasiru ma'ahu jamban li jam. Nah, ketika ada tafsir umum tadi, maka juga ada tafsir khusus membahas satu tema tertentu. Kalau tadi membahas misalnya dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, dijelaskan makna ayatnya, terus kemudian balaghahnya, kemudian hukumnya dan juga hidayahnya, petunjuknya. Di sisi sini juga ada tafsir yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan khusus, seperti Ibnu Qayyim membahas at-tibyan fi aqsam al-Quran, membahas tentang qasam dalam Al-Quran. Abu Ubaidah membahas tentang majaz Al-Quran, membahas tentang majaz. Ar-Raghib al-Asfahani membahas mufradat Al-Quran. Abu Ja'far an-Nahas nasikh wal mansukh. Abu Hasan al-Wahidi fi asbab an-nuzul, Jassas ahkamul Quran, dan seterusnya. Nah, karenanya kita mendapati begitu luasnya penafsiran Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah sumber ilmu yang dimana pembahasannya tidak akan habis, ya. Karena di situ ada hidayah, di situ ada mukjizat ila akhirih. Kemudian para hadirin rahmati Allah,
kita alhamdulillah bisa mempunyai gambaran pada hari ini tentang perkembangan tafsir dari zaman Nabi dan sahabat, dan zaman at-tabi'in, kemudian zaman penulisan. Di mana di zaman penulisan tadi itu awalnya bercampur dengan hadis, kemudian dimulai dengan seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu menulis khusus tentang tafsir. Kemudian juga selanjutnya di zaman mufassir selanjutnya dipotonglah sanadnya sehingga lebih ringkas seperti tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Kemudian setelahnya lebih berkembang lagi ilmu tafsir, maka didapati warna dan corak tafsir. Ada yang ke tafsir ahkam berkaitan dengan hukum, tafsir falsafi, kemudian tafsir batini, kemudian juga tafsir ilmi, dan terakhir dijelaskan juga di samping tafsir umum tadi ada tafsir yang membahas tentang tema tertentu, disebut tafsir al-mawdu'i. Misalnya membahas tentang majaz saja, maka diambillah ayat-ayat yang di situ ada majaz, dikumpulkan kemudian dibahas. Atau juga nasikh dan mansukh, maka diambil ayat-ayat yang di situ ada pembahasan nasikh dan mansukh, dikumpulkan kemudian dibahas. Alhamdulillah, dari sini kita menyadari betapa mulia para ulama, di mana mereka setengah hidupnya mereka pakai untuk menuntut ilmu, setengah hidupnya dipakai lagi untuk mengajarkan ilmu. Dan kemudian kita memahami bahwa kita bisa mengetahui ilmu melalui mereka. Dan karenanya kita tidak boleh sombong ya terhadap para ulama, mengatakan bahwa sebagaimana mereka bisa ijtihad maka saya bisa ijtihad. Nanti boleh sombong ya. Maka seperti orang yang langsung buka Quran mengambil maknanya, mengambil hukumnya sendiri. Ya, tidak boleh, karena untuk menjadi ulama itu memerlukan proses yang panjang. Dia orang yang alim, memerlukan proses yang panjang. Nah, di sini kita bisa melihat proses tersebut ya, dan dari satu generasi yang lainnya, dan artinya pemahaman kita harus diambil dari pemahaman para ulama. Ya, di mana mereka mengambil dari gurunya sampai tabi'in, sampai sahabat, dan juga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waffaqakumullahu fi ma yurdihi Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.